Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Fun Study Channel. Hari ini masih melanjutkan mengenai induksi matematika. Nah, kita langsung ke contoh yang kedua. Buktikan 1 tambah 4 tambah 9 dan seterusnya sampai n kuadrat sama dengan n kali n tambah 1 kali 2n tambah 1 per 6 adalah rumus yang benar untuk n anggota bilangan asli. Nah, kita akan membuktikan kebenaran rumus ini menggunakan induksi matematika seperti pada video part sebelum ini. Seperti yang kita ketahui bahwa pada induksi matematika terdapat dua langkah. Yang pertama ada namanya langkah awal ya. Oke, yang pertama kita akan membuktikan langkah awalnya. Nah, apa yang harus dilakukan pada langkah awal? Yaitu kita harus mengambil n sama dengan 1, gitu ya, di langkah awal. Nah, sebelumnya kita tentukan dulu siapakah Sn-nya. Sn adalah deret yang diketahui pada soal. Di sini kita tulis Sn adalah deret yang diketahui di soal. Kita tulis kembali 1 tambah 4 tambah 9 tambah terus sampai n kuadrat sama dengan n kali n tambah 1 kali 2n tambah 1 per 6. Nah, ini adalah Sn-nya. Kemudian untuk menentukan langkah awalnya, kita harus mengambil n sama dengan 1. Ya, kenapa harus n sama dengan 1? Karena di langkah awal, n yang diambil adalah n sama dengan 1. Jika kita mengambil n sama dengan 1, maka yang ini awal mulanya Sn, n sama dengan 1, maka n-nya kita ganti 1. Sn, n diganti 1 menjadi S1. Nah, masih ingat kemarin S1 itu adalah kita menyamadengankan ruas kanan dengan ruas kiri. Nah, ruas kiri kita ambil bilangan pada deret ini yang paling belakang, yaitu adalah n kuadrat. Sama dengan yang ruas kanan kita tulis sama n kali n tambah 1 kali 2n tambah 1 per 6. Nah, kemudian n di sini kita ambil 1, maka n pada ruas kiri dan pada ruas kanan kita ganti dengan 1n kuadrat. N-nya diganti 1 menjadi 1 kuadrat sama dengan sini juga n-nya diganti 1 kali 1 tambah 1 kali 2 kali 1 tambah 1 per 6. 1 kuadrat nilainya 1 sama dengan 1 kali 1 tambah 1, 2 dalam kurung yang sebelah sini. Hati-hati ya, ini ada perkalian, sini penjumlahan yang dikerjakan yang perkalian dulu. 2 kali 1 hasilnya 2 tambah 1 per 6. Ya kan? Kemudian 1 sama dengan 1 kali 2, 2 kali 2 tambah 1, 3 per 6. Nah, kemudian ruas sebelah kiri 1 sama dengan 2 kali 3, 6 per 6. Sehingga ruas kiri tetap bernilai 1 sama dengan ruas kanannya 6 dibagi 6, nilainya adalah 1. Nah, perhatikan ruas sebelah kanan dan ruas sebelah kiri memiliki nilai yang sama, yaitu nilainya sama dengan 1, ya kan? Karena ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka pernyataan ini bernilai benar. Saya singkat dengan B. Jadi langkah awal bernilai benar. Ketika langkah awal itu sudah bernilai benar, maka sekarang kita lanjutkan ke langkah yang kedua. Nah, apa itu langkah yang kedua? Langkah yang kedua adalah langkah induksi. Apa bunyinya langkah induksi? Langkah induksi berbunyi rumus Sn ini benar untuk n sama dengan k, maka nanti rumus Sn juga benar untuk n sama dengan k tambah 1. Untuk itu, langkah yang pertama di langkah induksi ini kita mengambil untuk n sama dengan k dulu ya. Untuk n sama dengan k, maka
lihat di SN-nya. Kita punya SN ini, N-nya diganti K, maka berbunyi menjadi SK. N-nya diganti dengan K. Kenapa kok N-nya diganti K? Karena pada langkah induksi kita harus menganggap N sama dengan K, ya kan? Nanti SK-nya bernilai benar. SK siapa itu deretnya? Ikuti nih. 1 tambah 4 tambah 9 tambah terus tambah, hati-hati, N-nya ini kita ganti K, maka N kuadrat di sini menjadi K kuadrat. Sama dengan, hati-hati, setiap N diganti dengan K, maka di sini menjadi K kali K tambah 1 kali N-nya ini juga diganti K, 2K tambah 1 per 6. Nah, ini adalah bunyi dari SK. SK karena N-nya ini kita ganti dengan K. Setelah kita mengandaikan rumus SK ini benar, maka sekarang kita mengambil untuk N sama dengan K tambah 1. Maka, kalau N-nya ini kita ganti dengan K tambah 1, N ini kita ganti dengan K tambah 1, maka di sini berbunyi S, K tambah 1. Nah, deretnya siapa? Kalau menjabarkan SK tambah 1, lihatlah di SK ini ya, tulis 1 sampai K kuadrat. 1 tambah 4 tambah 9 tambah terus tambah K kuadrat. Perhatikan, 1 tambah 4 tambah 9 sampai K kuadrat ini adalah deret dari SK, ya kan? Padahal di sini kita akan mencari SK tambah 1, maka SK tambah 1 ini dari deretnya SK stop sampai K kuadrat, kita masih tambah 1 bilangan lagi di sini. Nah, bilangannya siapa? Ikuti pola dari ini yang paling belakang. Yang paling belakang kan bunyinya K kuadrat. K kuadrat itu adalah bilangan yang paling terakhir dari SK. Nah, kalau SK tambah 1, maka deret yang paling terakhirnya adalah bentuknya sama seperti K kuadrat, hanya K-nya itu diganti dengan siapa? Diganti dengan K tambah 1. Kenapa kok diganti K tambah 1? Karena deretnya ini adalah SK tambah 1. Apakah cukup begini saja? Tidak. Perhatikan, ini K-nya dikuadratkan. Setelah K-nya ini kita ganti dengan K tambah 1, karena sini kuadrat, ini juga harus diberi dengan kuadrat. Begitu ya. Kemudian sama dengan sekarang yang ruas sebelah kanan. Perhatikan di sini. Jika ini SN, maka ruas sebelah kanannya itu juga berbunyi N, N, N. Nah, jika SK, ya kan? Jika SK ini juga bunyinya K, K, K. Kalau ini SK tambah 1, maka setiap K di sini nanti berbunyi menjadi K tambah 1. Ya kan? K ini ganti dengan K tambah 1 kali K ganti dengan K tambah 1. Hati-hati, di belakangnya masih ditambah 1 kali. Yang sini 2, K-nya ganti K tambah 1, masih ditambah 1 per 6. Nah, ini adalah bentuk dari SK tambah 1. Setelah kita menentukan deret SK tambah 1 seperti ini, tugas kita selanjutnya adalah menjabarkan ruas kanan dan menjabarkan ruas kiri, sehingga nanti kedua ruas ini memiliki nilai yang sama. Kalau sini bilangnya nanti A, di sebelah kanan juga bilangnya harus berbunyi A. Nah, kita jabarkan. Perhatikan pada deret SK tambah 1 ini, ada 1 tambah 4 tambah 9 terus sampai K kuadrat. Nah, ternyata di SK juga ada deret yang sama, ya kan? Ini SK, saya kotai SK ini. Nah, SK ini ada deret 1 tambah 4 tambah 9 sampai K kuadrat. Di sini juga ada. Nah, ini nilainya sama dengan siapa? Ternyata nilainya sama dengan ini ya.
kita salin ini ke sini. Nah, jadi 1 tambah 4 tambah 9 sama dengan ini ya. K kali K tambah 1 kali 2K tambah 1 per 6. Jadi diperoleh ini dari SK, mentok sampai K kuadrat saja ya kan. Jadi dari 1 sampai K kuadrat kita gantikan atau substitusikan nilai K kali K tambah 1 kali 2K tambah 1 per 6. Nah di sini masih ada sisanya. Sisanya yaitu K tambah 1 kuadrat. Sama dengan yang ruas sebelah kanan, ini ada K tambah 1 kali K tambah, di sini ada 1 tambah 1 ya, boleh kita operasikan begini, 1 tambah 1 nilainya adalah 2 kali, nah kemudian di sini kan ada kurung, kita buka kurungnya, 2 kali K nilainya adalah 2K, kemudian 2 kali 1 nilainya adalah positif 2. Ingat, hati-hati belakang masih ada positif 1 per 6. Nah, setiap ada kurung-kurung kita jabarkan ya. Di sini ada K kali K. Siapa itu K kali K? Yaitu K kuadrat. Kemudian K kali 1, hasilnya adalah positif K. Ini kan baru hasilnya K tambah 1 dikalikan K, kita kurung dulu, masih dikalikan dengan belakangnya, yaitu kali 2K tambah 1 per 6, ditambah K tambah 1 kuadrat, sama seperti video sebelumnya kita jabarkan, K tambah 1 kuadrat itu sama dengan K tambah 1 kali K tambah 1. Sama dengan yang sebelah sini pun, ini ada perkalian ya kan, boleh kita jabarkan juga. K kali K hasilnya adalah K kuadrat. Kemudian K kali 2 hasilnya positif 2K. Kemudian lanjut ini 1 kali K hasilnya positif 1K, atau bisa kita tuliskan saja dengan positif K. Kemudian 1 kali 2 hasilnya adalah positif 2 dalam kurung kali yang belakang ini. 2K ditambah 2 tambah 1 nilainya 3, jangan lupa sesuai per 6. Terus yang sebelah sini, ini ya, K kuadrat kali 2K, cara menghitungnya ini kan depannya nggak ada angka, artinya 1. 1 kali 2 hasilnya 2, K kuadrat kali K hasilnya K pangkat 3. Nah, terus K kuadrat kali 1 hasilnya positif K kuadrat. Lagi K kali 2K hasilnya adalah positif 2K kuadrat. Lanjut lagi K kali 1 hasilnya adalah positif K. Jangan lupa per 6. Ditambah yang ini juga kita jabarkan. K kali K hasilnya K kuadrat, beri tanda kurung. Kemudian K kali 1 hasilnya 1K, bisa kita tulis dengan positif K saja. Kemudian ini 1 kali K hasilnya positif 1K, bisa ditulis hanya dengan positif K. Kemudian ini 1 kali 1 hasilnya adalah positif 1. Sama dengan, nah kemudian yang ruas sebelah kanan ini K kuadrat ditambah 2K tambah K, yaitu 3K tambah 2 kali 2K tambah 3 per 6. Kemudian yang sebelah sini 2K pangkat 3 ditambah, ini sama-sama punya K kuadrat, boleh ya kita jumlahkan K kuadrat tambah 2K kuadrat, 3K kuadrat
ditambah K per 6. Ditambah yang sebelah sini jadinya K kuadrat, ditambah K tambah K, 2K tambah 1. Nah, perhatikan. Ini kan dia punya penyebut per 6 ya. Di sini kan dia nggak punya, maka kita samakan penyebutnya, ya kan? Kalau ini 6, sini nggak ada kan berarti sini per 1. Depannya sini nggak ada angka kan juga artinya ada angka 1 di depan, ya kan? Kita samakan penyebutnya menjadi sama-sama per 6. Nah, siapa angka yang di sini? Caranya 6 dibagi 1 sama dengan 6 kali 1. Hasilnya 6. 6 bagi 1, 6. 6 kali 1, 6. Sama dengan yang sebelah kanan ini, masih ada perkalian ini, kita jabarkan K kuadrat kali 2K, 1 kali 2, 2, K kuadrat kali K, K pangkat, 3 ditambah K kuadrat kali 3, yaitu 3K kuadrat, ditambah ini 3K kali 2K, 3 kali 2, 6, K kali K, K kuadrat, kemudian 3K kali 3, hasilnya 9K, kemudian 2 kali 2K, hasilnya positif 4K, yang terakhir 2 kali 3, hasilnya adalah positif 6 per 6. Nah, yang sebelah sini ini kan penyebutnya sama-sama 6 ya. Boleh ya kita jadikan satu begini pernya per 6. Yang sini ada 2K pangkat 3 plus 3K kuadrat plus K. Karena penyebut tadi sudah sama-sama 6, ini langsung tak gabung ya di sini. Ditambah, nah ini kan 6 kali K kuadrat tambah 2K tambah 1, kita uraikan. 6 kali K kuadrat, hasilnya adalah 6K kuadrat. Kemudian 6 kali 2K, hasilnya adalah positif 12K. Ini masih ada 6 kali 1, hasilnya adalah positif 6. Sama dengan yang sebelah kanan, 2K pangkat 3, ya kan? Kan yang punya K pangkat 3 hanya depan aja, berarti ini dia sendiri, ditambah sekarang cari yang punya K kuadrat. Oh, ada 3K kuadrat sama 6K kuadrat, dijumlah hasilnya 9K kuadrat. Ditambah 9K tambah 4K, nilainya adalah 13K. Ditambah ini konstanta, kemudian ini konstanta sendiri tidak punya teman, tetap dia sendiri 6 di sini per 6. Nah, sekarang yang ruas sebelah kiri selesaikan. Ini 2K pangkat 3 ditambah cari yang sama-sama punya K kuadrat, ada 3K kuadrat, 6K kuadrat, dijumlahkan jadi 9K kuadrat. Sekarang yang punya K, ada K atau 1K ditambah 12K, nilainya adalah positif 13K. Dan konstantanya ada 6 per 6. Sama dengan ruas kanan kan ini sudah yang sederhana, tidak bisa disederhanakan lagi, maka tulis sama 2K pangkat 3 ditambah 9K kuadrat ditambah 13K ditambah 6 per 6. Nah, perhatikan ruas kiri dan ruas kanan. Ternyata mereka memiliki bentuk yang sama ya. Nih. Nah, ruas kiri dan ruas kanan. Yang ruas kiri 2K pangkat 3 ditambah 9K kuadrat tambah 13K tambah 6 per 6. Yang ruas kanan pun sama. Nah, karena ruas kanan sama dengan ruas kiri, maka pernyataan ini atau pada langkah induksi dia juga bernilai benar atau saya singkat dengan B. Nah, perhatikan
di langkah awal tadi kita temukan pernyataannya benar. Di langkah induksi kita juga temukan pernyataannya itu benar. Jika pada langkah awal pernyataannya benar, pada langkah induksi pernyataannya benar, artinya SN yang kita punya ini itu juga bernilai benar untuk N-nya anggota bilangan asli. Gitu. Jadi setelah sampai sini, kesimpulan di akhirnya adalah jadi SN ini ditulis kembali benar untuk N anggota bilangan asli. Nah, begitulah cara menyelesaikan pembuktian suatu rumus menggunakan induksi matematika. Ingat ya, ada dua cara atau dua langkah, yaitu langkah awal dan langkah induksi. Di langkah awal, deret yang kita punya ini, N-nya diganti dengan 1, kemudian kita ambil ruas sebelah kiri itu bilangan yang paling terakhir. Nah, bilangan itu disama dengan ruas yang sebelah kanan. Pernyataan akan bernilai benar ketika nilai ruas kanannya sama dengan nilai ruas kiri. Setelah langkah awalnya sudah benar, maka lanjut ke langkah yang kedua, yaitu langkah induksi. Pada langkah induksi ingat, yang pertama diambil adalah nilai N sama dengan K. Maka setiap ada N pada deret SN ini, kita gantikan nilainya dengan K. Gitu ya. Kemudian kita ambil N sama dengan K tambah 1, jabarkan, ingat bahwa SK tambah 1 itu deretnya sama seperti SK, terus ditambah satu bilangan. Satu bilangan di sini bentuknya sama seperti seperti bilangan yang berada di paling terakhir ini, namun K-nya ini kita ganti dengan K tambah 1 karena yang diminta SK tambah 1. Dan ruas sebelah kanan itu juga sama seperti ini, hanya setiap K-nya ini kita ganti dengan K tambah 1. Nah, kemudian nilai deret yang ada di SK ini, nilai ini disubstitusi ke sini, jangan lupa masih ditambah satu bilangan, kemudian kalian operasikan ruas kanan dan ruas kiri, sehingga nanti diperoleh ruas kanannya sama dengan ruas kiri. Jika sama, maka pada langkah induksi nanti pernyataannya benar. Langkah awalnya benar, langkah induksinya benar, maka artinya deret yang diketahui di soal pun bernilai benar untuk N-nya anggota bilangan asli. Nah, begitulah cara menyelesaikan kebenaran suatu rumus menggunakan induksi matematika. Silahkan kalian putar video ini sampai kalian memahami bagaimana caranya secara runtut dan sistematis. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.